Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Anita Mahindawati, NIM 856835383, Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Unpad. Pada video praktikum kali ini, saya akan melakukan praktikum tentang gerak. Gerak dibagi menjadi dua. Yang pertama, gerak lurus beraturan dan gerak lurus berubah beraturan. Seperti biasa, alat dan bahan yang kita perlukan adalah alat untuk mengukur gerak lurus berubah beraturan dan gerak lurus beraturan. Kemudian kita butuh stopwatch. Ini bisa menggunakan handphone atau alat stopwatch asli. Terus kita membutuhkan kertas untuk mencatat. Sebelum melakukan praktikum, saya akan menjelaskan pengertian gerak lurus beraturan dan gerak lurus berubah beraturan secara singkat. GLB atau gerak lurus beraturan adalah gerak suatu benda yang lintasannya lurus dan memiliki kecepatan yang tetap. Artinya, benda menempuh jarak yang sama dalam waktu yang sama dan tidak ada percepatan. Contohnya seperti mobil yang melaju di jalan lurus dengan kecepatan tetap. GLBB atau gerak lurus berubah beraturan adalah gerak benda pada lintasan lurus dengan kecepatan yang tetap. Artinya, kecepatan benda bisa bertambah atau berkurang secara teratur setiap detiknya. Misalnya, bola yang dijatuhkan dari ketinggian atau mobil yang mulai mempercepat lajunya dari posisi diam. Baiklah, kita mulai praktikum yang pertama, yaitu gerak lurus beraturan atau GLB. Yang pertama, dengan ketinggian BC 35 cm. Yang kedua dengan ketinggian BC 25 cm. Yang ketiga dengan ketinggian BC 20 cm. Yang keempat dengan ketinggian BC 15 cm. Yang kelima dengan ketinggian BC 10 cm. Selanjutnya praktikum yang kedua, gerak lurus berubah beraturan atau GLBB. Yang pertama dengan beban seberat 25 gram. Yang kedua dengan beban seberat 50 gram. Yang ketiga dengan beban seberat 75 gram. Berdasarkan hasil pengamatan pada tabel gerak lurus beraturan, dapat dijelaskan bahwa benda bergerak dengan kecepatan yang hampir konstan. Pada percobaan ini, berat M1 sebesar 125 gram dan berat M2 sebesar 100 gram. Dari data pengamatan, terlihat bahwa ketika jarak yang ditempuh semakin besar, waktu yang dibutuhkan semakin besar. Contohnya, pada jarak 10 cm, waktu yang dicatat adalah 1,17 detik. Sedangkan pada jarak 35 cm, waktu meningkat menjadi 2,9 detik. Hal ini menunjukkan bahwa kecepatan benda relatif tetap dan perbedaan waktu terjadi karena variasi jarak pengukuran. Dengan demikian, gerak yang terjadi termasuk dalam gerak lurus beraturan, yaitu gerak dengan kecepatan konstan tanpa adanya percepatan yang berarti. Sedangkan, berdasarkan hasil pengamatan pada tabel gerak lurus berubah beraturan, dapat dijelaskan bahwa benda mengalami percepatan tetap. Percobaan dilakukan dengan beban M2 sebesar 100 gram menggunakan alat katrol. Dan hasilnya terlihat bahwa setiap percobaan jarak yang ditempuh tetap sama, yaitu 30 meter untuk lintasan AB dan 20 meter untuk lintasan BC. Namun waktu yang dibutuhkan semakin singkat. Sebagai contoh, ketika beban M2 sebesar 75 gram, waktu yang dicatat adalah 1,41 detik. Sedangkan beban 25 gram, waktu menurun menjadi 0,23 detik. Hal ini menandakan bahwa kecepatan benda bertambah secara teratur karena pengaruh gaya tarik dari beban melalui katrol. Gerak seperti ini termasuk dalam gerak lurus berubah beraturan karena benda mengalami percepatan tetap selama bergerak. Secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa pada GLB benda bergerak dengan kecepatan konstan tanpa percepatan, sedangkan pada GLBB benda mengalami percepatan tetap sehingga kecepatan benda terus meningkat seiring waktu. Perbedaan ini menunjukkan pengaruh gaya tarik pada sistem katrol terhadap perubahan kecepatan benda selama percobaan. Itu saja video praktikum pada kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.